Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun Saudara berada. Salam damai sejahtera untuk semuanya. Pada hari ini kita memasuki ibadah Hari Raya Kenaikan Tuhan. Untuk itu, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Salam Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Tak lupa kami ucapkan selamat pagi dan selamat beribadah. Pada pagi hari ini, Kamis tanggal 21 Mei 2020, kita akan melaksanakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ibadah kenaikan Tuhan Yesus kali ini kita lakukan di tengah pandemi COVID-19, di mana kita belum bisa melaksanakan ibadah ini bersama-sama berkumpul di gereja. Tetapi kita layak untuk mengucap syukur bahwa karena kasih kemurahan Tuhan, kita masih bisa melaksanakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus di rumah kita masing-masing secara online. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, biarlah situasi dan kondisi seperti ini tidak mengurangi rasa semangat dan kerinduan kita menghadap hadirat-Nya untuk memuji dan memuliakan nama-Nya. Tentunya kita semua tetap berharap dan memohon kepada Tuhan kiranya wabah virus corona ini segera berakhir. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kenaikan Tuhan Yesus ini dengan satu pujian yang terambil dari Kidung Jemaat nomor 222B ayat 1. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita masuk dalam ibadah Hari Raya Kenaikan Tuhan dan pembukaan bulan Kespel tahun 2020 ini. Kita bersama-sama mengambil saat teduh. Ibadah hari ini dalam rangka Hari Raya Kenaikan Tuhan dan pembukaan bulan Kespel kami lakukan di dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta langit dan bumi. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Disilahkan duduk. Mari kita bersama-sama mengoreksi batin kita di hadapan Tuhan dan memohon pengampunan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersama-sama berhimpun menghadap kehadirat-Mu, mengakui, menyadari keberadaan kami, bahwa kami manusia yang penuh dengan keterbatasan. Oleh karena itu kami bersama-sama memohon ampunilah kami, karena hidup kami belum sempurna dalam hal mengasihi Tuhan dan sesama. Kami serahkan doa ini di dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, Sang Penebus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara disilahkan berdiri. Marilah kita bersama-sama menerima berita anugerah pengampunan yang disaksikan dalam Alkitab Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita
Yesus Kristus. Amin. Disilahkan duduk kembali. Mari kita sambut berita anugerah pengampunan ini dengan bernyanyi Kidung Jemaat 244 bait 2. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami ucap syukur terima kasih kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Meskipun di rumah kami masing-masing tidak mengurangi kesetiaan kami untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan terlagi kami akan merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan curahkan Roh Kudus tempat ini, agar Roh Kudus selalu menuntun kepada kami, agar kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan hamba-Mu kiranya Tuhan urapi dengan Roh Kudus, sehingga kehendak Tuhan yang terjadi. Itulah firman doa kami Tuhan, kami naikkan dengan penuh percaya di dalam kasih penyertaan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan dari bacaan Lukas 24 ayat 44 sampai 53 yang demikian bunyi firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betinia. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Berbahagialah saudara-saudara yang membaca, mendengarkan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, tema renungan kita pada hari ini adalah Roh Kudus menjadikan kita saksi dan pelayan Kristus. Jika ada pertanyaan apa bedanya menjadi saksi di pengadilan dan menjadi saksi Kristus? Menjadi saksi di pengadilan itu menyangkut perkara atau urusan secara khusus. Sedangkan menjadi saksi Kristus menyangkut urusan atau perkara yang lebih luas.
kalau menjadi saksi Kristus itu jauh lebih pelik dibandingkan menjadi saksi di pengadilan. Kalau menjadi saksi di pengadilan itu kita hanya berbicara, bercerita tentang apa yang kita lihat, kita dengar, kita alami. Sedangkan menjadi saksi Kristus bukan hanya cerita dan bicara tentang Kristus, tetapi juga memperlihatkan gaya hidup yang sesuai dengan kehendak Kristus. Tujuan menjadi saksi di pengadilan adalah meluruskan kebenaran, sedangkan menjadi saksi Kristus adalah agar seseorang memperoleh hidup di dalam Kristus atau memperoleh gaya dan mutu hidup Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara, bacaan kita pada hari ini di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53. Sebelum Yesus naik ke surga, Tuhan menyatakan kepada murid bahwa mereka adalah saksi bagi dirinya. Tuhan Yesus berharap kepada para murid agar menjadi saksi, yaitu yang pertama, saksi tentang Tuhan Yesus, yang kedua, saksi tentang pengampunan dosa. Yang pertama berkaitan tentang saksi tentang Yesus, yaitu berbicara atau menceritakan tentang hidup Yesus, penderitaan, kematian di kayu salib, dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Sedangkan yang kedua, bersaksi tentang pengampunan dosa, itu diberitakan kepada semua orang. Berita tentang pertobatan diberitakan kepada semua orang dengan datangan Yesus ke dunia ini. Berkaitan tentang yang pertama, memberikan kesaksian tentang Yesus, itu mengungkapkan apa yang para murid alami, para murid dengar, para murid lihat, bahwa Yesus Kristus menderita sengsara, mati di kayu salib, dan pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Para murid ini menceritakan kepada banyak orang bahwa Tuhan mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia dari belenggu dosa. Para murid dapat menceritakan hal ini, peristiwa ini, karena para murid melihat sendiri, mendengar sendiri, mengalami sendiri tentang kematian Yesus dan kebangkitan Yesus. Memberikan kesaksian yang bagian kedua, yaitu memberitakan pengampunan dosa kepada banyak orang, itu tidak cukup dilakukan dengan bercerita saja. Memang para murid bisa bercerita tentang Tuhan Yesus yang menerima orang berdosa. Siapapun yang datang kepada Tuhan Yesus pasti menerimanya dengan hati terbuka, karena cintanya kepada semua orang berdosa, tanpa mempersoalkan latar belakang hidupnya, apa agamanya, apa sukunya, apa masa lampaunya, apa kelainannya, apa dosanya. Mengapa tidak cukup bercerita tentang pengampunan Tuhan? Karena pengampunan itu menyangkut hubungan antara Tuhan dengan seseorang secara pribadi. Kesaksian tentang pengampunan dosa tampaknya perlu segi yang lain. Jadi para murid bukan hanya mengalami pengampunan dari Tuhan, tetapi juga bagaimana para murid hidup dalam semangat pengampunan dengan orang lain. Kesaksian tentang pengampunan dosa itu menjadi efektif jikalau murid memiliki semangat, bukan hanya karena diampuni oleh Tuhan, hubungan pribadi dengan Tuhan, tetapi juga semangat untuk mengampuni sesamanya. Kesaksian tentang pengampunan dosa ini tidak cukup untuk bercerita saja bahwa Tuhan mengampuni kita, bahwa Tuhan mengasihi orang berdosa, tetapi juga memiliki sikap hidup yang mengampuni. Kesaksian tentang pengampunan dosa ini tidak cukup hanya teori, tapi juga mempraktekkan. Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan Yesus bersabda kepada para murid sebelum dia naik ke surga.
itu bukan hanya kepada para murid saat itu saja, tetapi juga kepada banyak orang, kepada kita semua sebagai murid-muridnya. Kita sebagai orang yang percaya, persekutuan orang percaya, kita sebagai gereja diangkat oleh Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, yaitu tentang kematian Yesus di atas kayu salib untuk menyelamatkan manusia yang berdosa dan bersaksi tentang kebangkitan Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 8, di situ Tuhan Yesus menegaskan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Apakah dampak dari penegasan Tuhan Yesus kepada para murid? Bisa terjadi para murid cemas. Bagaimana nasib hidup para murid kalau ditinggal Yesus secara fisik? Apakah para murid mampu untuk bersaksi? Tuhan Yesus menegaskan bahwa kesaksian hidup mereka bukan tergantung kepada kemampuan mereka, tetapi tergantung dari Roh Kudus. Artinya bahwa mereka akan dimampukan oleh Roh Kudus. Seperti tema kita pada saat ini, Roh Kudus menjadikan kita saksi dan pelayan Kristus. Penegasan Tuhan Yesus bahwa kita dimampukan oleh Roh Kudus untuk bersaksi ini sungguh melegakan kita. Kita dipanggil untuk menjadi saksi. Memang bisa terjadi ada perasaan dalam hati kita, wah, ini sungguh berat untuk menjadi saksi Tuhan. Mana ada orang yang sanggup bersaksi tentang hidup Yesus dan juga berita tentang pengampunan dosa serta mempraktekkan pengampunan itu kepada sesamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus yang menyanggupkan kita untuk bersaksi. Kalau kita sanggup, kita tidak boleh kepala besar. Kalau kita sanggup bersaksi, itu bukan prestasi kita, tetapi prestasi Roh Kristus sendiri. Kita sendiri memang lemah. Justru dalam kelemahan itulah Roh Kristus yang memberikan kekuatan kepada kita. Kekuatan untuk menghayati hidup dalam semangat Paskah, kekuatan untuk menghayati hidup dalam semangat pengampunan, sehingga kita hidup saling mengampuni. Bapak, Ibu, dan Saudara, kiranya melalui renungan ini, renungan dalam rangka kenaikan Tuhan ke surga dan pembukaan bulan Kespel ini, kita diingatkan bahwa Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kita untuk menjadi saksi Tuhan yang bermakna. Amin. Marilah kita bersama-sama mengambil saat teduh. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita perbaharui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu dan Saudara yang dicintai Tuhan, di tengah situasi saat ini pandemi virus corona, kita patut bersyukur masih diberi kesempatan untuk mempersembahkan berkat pemberian Tuhan sebagai persembahan yang didasarkan pada kesaksian firman Tuhan yang terambil dari surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus pasal 9 ayat yang ke-7, yang demikian kesaksian firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukarela. Mari kita sambut sambil mengumpulkan persembahan ini, kita memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 397 bait yang kedua. Terpuji Engkau yang telah memberi juru selamat manusia terang ilahi. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita menyatukan hati di dalam doa syafaat. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berbahagia karena karya-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam kuasa Roh Kudus, Engkau memampukan kami agar kami dapat menjadi saksi Tuhan. Saksi tentang berita pengampunan dosa. Oleh karena kekuatan dari Roh Kuduslah, kami dimampukan untuk menghayati hidup dalam semangat pengampunan. Dengan dasar Tuhan yang sudah mengampuni kami, Tuhan yang sudah hadir untuk mengasihi kami, dan Tuhan juga memberikan kekuatan kepada kami agar memiliki semangat pengampunan kepada sesama kami. Hidup saling mengampuni. Ya Tuhan, kami menyerahkan untuk bangsa dan negara Indonesia dalam perjalanannya, secara khusus untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Berkati semua pihak yang terlibat, agar semuanya berjalan dengan sebaik-baiknya dan lancar, tidak ada hambatan apapun. Ya Tuhan, berkatilah bangsa dan negara Indonesia agar menjadi bangsa yang lebih baik, lebih maju, dan menjadi teladan bagi bangsa yang lain. Untuk gereja Tuhan dimanapun berada, secara khusus di GKJ Jemaat Ulingi, kami yakin Tuhan yang menumbuh kembangkan, Tuhan juga yang memakai gereja-Mu untuk menjadi saksi dan pelayan Tuhan di tengah masyarakat. Kami yakin Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada gereja-Mu agar dapat menjadi saksi Tuhan yang bermakna dalam kehidupan ini. Sehingga gereja-Mu
menjadi saksi dan menjadi berkat dalam kehidupan ini. Untuk persembahan yang kami kumpulkan, Tuhan yang memberkati agar berguna bagi pelayanan di gerejamu. Ajarilah dalam hidup kami untuk mempersembahkan hidup kami untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan kami. Kami menyerahkan saudara kami yang sedang berulang tahun kelahiran dan pernikahan. Kami yakin Tuhan yang menyertai, melindungi dan memberkati kehidupan mereka. Bagi saudara-saudara kami yang sedang terganggu kesehatannya dalam proses pemulihan kesehatannya, kami yakin Tuhan selalu hadir menyertai sehingga mereka memiliki semangat dalam kehidupan mereka. Berkatilah mereka agar pulih dari sakit dan kelemahannya dan membawa sukacita bagi mereka. Ya Tuhan, kami menyerahkan untuk pepantan dan kelompok dalam rangka aksi Paskah dengan cara peduli kasih, mengumpulkan dana secara sukarela. Tuhan yang memberkati agar semua berjalan dengan baik dan lancar. Ya Tuhan, kami menyerahkan kegiatan kami sehari-hari di dalam penyertaan-Mu. Kami yakin Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kami untuk menjadi saksi-Mu. Tuhan, ampuni segala kelemahan dan kekurangan kami. Kami serahkan doa syafaat ini di dalam iman, pengharapan, dan kasih kami kepada Sang Juru Selamat, Sang Penebus, Tuhan Yesus Kristus. Kami bersatu hati di dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara disilahkan berdiri. Marilah kita mengakhiri ibadah ini dan kembali dalam kegiatan kita sehari-hari dengan keyakinan bahwa Tuhan di dalam kuasa Roh Kudus selalu menyertai dan memberikan kekuatan kepada kita untuk menjadi saksinya. Tuhan selalu hadir untuk memberkati kita. Mari kita bernyanyi dengan Kidung Jemaat 392 bait 3. Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai dan memberikan kekuatan kepada saudara-saudara untuk menjadi saksinya, serta mencurahkan berkat dan damai sejahtera kepada saudara-saudara mulai hari ini sampai selamanya.
Amin. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Bapak, Ibu, dan Saudara, disilahkan duduk kembali.